Pemerintah menunda rencana pembukaan kembali sekolah mengantisipasi penyebaran COVID-19. Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta siswa tetap menjalani aktivitas belajar di rumah. Pernyataan tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi saat meninjau distribusi bantuan untuk warga di Cikalong Wetan, Bandung Barat bersama Menteri Sosial Juliari Batubara. Menurut Muhadjir, pemerintah sudah menampung masukan dari berbagai pihak terkait rencana pembukaan kembali sekolah. Muhadjir menilai jika sekolah tetap dipaksakan dibuka akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Meski pemerintah akan memberlakukan new normal, namun untuk pembukaan sekolah masih akan menunggu waktu yang tepat dan belum akan dibuka dalam waktu dekat. Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan, dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru, dan kalau menjadi klaster baru nanti konsekuensinya di dunia citranya nanti kurang bagus atau bahkan sangat membahayakan. Karena ini Kebijakan PSBB di Jakarta berdampak pada kualitas udara ibu kota. Berkurangnya aktivitas warga menurunkan tingkat polusi. Penasaran seperti apa langit Jakarta kini? Mari kita simak liputan berikut ini. Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta selama hampir 3 bulan berdampak besar tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga lingkungan. Kualitas udara ibu kota menunjukkan tren membaik, bahkan masyarakat disuguhkan pemandangan langit biru dan udara yang segar. Keadaan seperti ini dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berolahraga. Kalau saya lihat selama beberapa bulan belakangan ini ya, kualitas udara di Jakarta ini sangat membaik ya, cenderung lebih bersih, langit lebih biru. Mungkin karena PSBB ini kendaraan jarang ada yang keluar ya, sehingga membuat polusi udara itu jauh menurun. Aku sih sebenarnya berharapnya bisa tetap kayak gini terus ya gitu. Tapi ya namanya kalau udah balik normal, pasti kan kayak mobil, motor udah tambah banyak ya. Menurut aku sih kalau balik normal seperti dulu, pelan-pelan pasti akan balik lagi, udaranya akan nggak bagus lagi sih. Pasca diberlakukannya PSBB, emisi di ibu kota berkurang dan kualitas udara membaik karena minimnya. Penerapan PSBB menyebabkan kualitas udara Jakarta membaik. Kita langsung tanyakan langsung dengan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Yusiono Supalal. Selamat siang, Pak Yusiono. Selamat siang, Mas. Pak, bisa diceritakan, Pak, bagaimana kondisi udara sekarang jika dibandingkan sebelum PSBB diterapkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama kami perlu sampaikan dalam kesempatan ini adalah pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dilakukan di 5 lokasi, yaitu di Jakarta Pusat di Bundaran HI, Jakarta Utara di Kelapa Gading, Jakarta Timur di Lubang Buaya, Jakarta Selatan di Jagakarsa, dan Jakarta Barat di Kebonjeruk. Alat yang kami gunakan untuk melakukan pemantauan itu adalah secara continuous atau menerus, dan itu dilakukan setiap 30 menit sekali. Berdasarkan data yang kami dapatkan, kami analisis dan kami coba informasikan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta per hari kemarin dan hari ini kondisinya masih di bawah baku mutu dan indeks standar pencemar udara masih dalam kondisi sedang. Dan berkaitan dengan penerapan PSBB, kami pun juga melakukan pengukuran, kemudian kami melakukan pengolahan data bahwa dengan diberlakukannya PSBB di minggu ke-7 pelaksanaan PSBB ini, kami sampaikan adanya penurunan pencemaran udara. Di stasiun Bundaran HI terjadi penurunan sebesar 31,02%, stasiun Kelapa Gading penurunan 9,57%, stasiun Jagakarsa penurunan 8,1%,
Stasiun Lubang Buaya penurunan 20,78%, dan Stasiun Kebonjeruk terjadi penurunan pencemaran udara sebesar 37,22%. Katakan bahwa pencemaran udara sudah berkurang, tapi apakah sudah aman jika kita beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama, Pak? Parameter yang kami gunakan dan waktu yang kami ditetapkan berdasarkan baku mutu adalah parameter atau ambang batas yang digunakan selama 24 jam, Mas. Jadi pada saat kondisi atau kategori indeks standar pencemar udara itu menunjukkan kriteria atau kategori sedang, itu aman buat masyarakat beraktivitas di luar rumah. Jika saat ini pencemaran sudah berkurang, nah ada informasi bahwa new normal akan diterapkan, artinya mungkin mobil-mobil dan juga kendaraan akan kembali ke jalanan. Nah ini butuh waktu berapa lama bagi biasanya jika udara bersih sekarang, nah tiba-tiba kemudian menjadi buruk seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Wilson. Jadi ini yang mungkin akan menjadi tantangan ke depan ya buat kita semua. Pada saat nanti penerapan PSBB itu akan dihilangkan sesuai dengan kebijakan atau ketetapan yang berlaku, bahwa setidaknya kita sudah mulai mempersiapkan satu aktivitas atau kegiatan secara bijak. Yang kaitannya dengan udara adalah salah satunya aktivitas itu menggunakan kendaraan bermotor. Setidaknya kita bisa dengan bijak untuk bisa menggunakan kendaraan bermotor yang kita miliki masing-masing. Karena ini akan menjadi satu hal yang dapat mengurangi pencemaran udara berikutnya. Jadi jangan sampai pada saat PSBB itu nanti ditiadakan, kemudian kita malah beramai-ramai menggunakan kendaraan bermotor kita. Mohon ini digunakan, era atau masa ini digunakan secara bijak untuk kita beraktivitas dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa kendaraan bermotor itu adalah salah satu sumber pencemar udara di DKI Jakarta. Namun, apabila kita sering melakukan perawatan kendaraan bermotor dan sering melakukan uji emisi kendaraan bermotor, ini akan menjadi satu indikator bahwa kita melakukan perawatan kendaraan bermotor yang kita nanti dapat pastikan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu menjadi bagus. Dua hal itu, Mas Wilson. Baik, terima kasih Pak. Bijak dalam menggunakan kendaraan bermotor agar pencemaran udara di Jakarta bisa berkurang. Terima kasih informasinya Pak Yusiono telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Bantuan APD berupa masker bedah dan baju hazmat diharapkan bisa memaksimalkan kerja tenaga medis dalam merawat pasien COVID-19. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kondisi ini membuat rumah sakit harus menyediakan alat pelindung diri yang cukup banyak untuk melindungi tenaga medisnya yang bertugas sebagai garda terdepan dalam melawan penyebaran virus corona. Untuk membantu perjuangan tenaga medis, MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri berupa baju hazmat dan masker bedah ke Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Bantuan ini adalah hasil donasi masyarakat melalui rekening MNC Peduli. Kami dari manajemen serta seluruh karyawan-karyawati RSUD Taman Sari mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada pihak MNC Peduli. Tentunya bantuan dari teman-teman ini sangat bermanfaat bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita mendukung keselamatan para tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya merawat pasien corona. Tim Liputan iNews melaporkan.